Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di seluruh Indonesia, saya Raka kembali menemani Anda di acara Lansia Pasti Sehat. Tempat di mana kita tidak hanya bicara soal umur, tapi soal harapan, hidup berkualitas, dan menjaga orang-orang tercinta agar tetap mandiri dan tidak menjadi beban keluarga. Hari ini saya datang dengan satu keresahan besar. Ayah saya yang sudah berusia 69 tahun mulai sering mengeluh lemas, kakinya bengkak, dan setiap pagi mual tanpa alasan. Awalnya kami pikir itu hanya efek usia. Tapi ternyata, bisa jadi itu tanda-tanda awal kerusakan ginjal. Dan yang lebih mengejutkan, penyebabnya bukan penyakit berat, tapi dapur rumah kita sendiri. Mie instan, sosis, teh manis. Makanan yang kita pikir praktis ternyata bisa mempercepat kerusakan ginjal. Itulah mengapa hari ini saya tidak sendiri. Telah hadir bersama kita narasumber luar biasa, Dr. Siti Setiati. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, dan merupakan penulis buku Sehat di Usia Emas. Beliau juga dikenal sebagai pembangun program nasional Alzheimer Indonesia yang sekarang dijadikan rujukan di Asia Tenggara. Selamat datang, Ibu Dokter. Terima kasih Mas Raka, dan salam hangat untuk semua sahabat sehat yang menonton. Saya hadir di sini karena saya tidak ingin melihat lebih banyak orang tua kita menderita hanya karena kurang informasi. Banyak pasien saya datang terlambat ketika ginjal mereka sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Sahabat sehat, hari ini kita akan bongkar habis mitos dan fakta seputar kesehatan ginjal lansia. Tapi sebelumnya, kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Pontianak, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Nah, Dok, pertanyaan pertama yang sering banget muncul. Apakah benar semakin tua, ginjal kita semakin rapuh dan gampang rusak? Sangat benar, Mas Raka. Tapi bukan hanya karena usia, ya. Masalahnya adalah kombinasi antara usia dan gaya hidup yang salah. Ginjal itu ibarat mesin penyaring tubuh. Setiap hari ia menyaring 50 sampai 60 liter darah, mengeluarkan racun, menjaga tekanan darah, bahkan membantu produksi sel darah merah. Tapi saat seseorang masuk usia 65 tahun ke atas, jumlah penyaring alami di ginjal atau yang disebut nefron mulai berkurang. Penurunan bisa mencapai 20 hingga 30%. Artinya, ginjal sudah mulai lelah secara alami dan butuh perlakuan lebih hati-hati. Tapi kan banyak orang bilang itu wajar. Badan lemas, bengkak, sering capek. Masa itu semua dari ginjal, Dok? Inilah jebakan usia lanjut, Mas Raka. Banyak gejala awal gangguan ginjal disangka bagian dari menua. Padahal, kalau kita peka, bisa dicegah sebelum terlambat. Misalnya, kaki bengkak padahal tidak cedera. Urin berbusa, tanda protein bocor. Gatal terus-menerus tanpa sebab. Nafsu makan menurun. Mual di pagi hari. Buang air kecil malam hari, lebih dari 2 kali. Wah, ini mirip banget sama yang dialami ayah saya. Nah, itu contoh nyata, Mas. Banyak keluarga tidak menyadari. Tahu-tahu sudah masuk gagal ginjal kronis dan harus cuci darah seumur hidup. Luar biasa seremnya. Tapi yang lebih mengagetkan, makanan sehari-hari bisa mempercepat kerusakan ini? Betul. Dan bukan makanan mahal atau mewah. Justru yang sering ada di dapur kita, mie instan, kerupuk asin, sosis, teh manis. Ini semua makanan cepat saji yang jadi favorit orang tua. Tapi ibarat racun halus bagi ginjal. Tapi, masa sih mie instan yang cuma 5 menit dimasak bisa bikin ginjal rusak? Mas Raka, satu bungkus mie instan itu bisa mengandung 700 hingga 1000 mg natrium. Sedangkan batas aman menurut WHO hanya 2000 mg per hari. Artinya, hanya dari satu bungkus, kita sudah dapat setengah dosis maksimal garam. Astaga, dan itu baru satu. Kalau ditambah kerupuk asin, sambal botolan, dan minuman manis.
maka ginjal lansia dipaksa kerja 2 kali lipat tanpa istirahat. Lama-lama, nefron rusak permanen dan muncullah gagal ginjal kronis. Inilah bom waktu di dapur kita sendiri. Jadi, kita harus langsung buang semua makanan itu, Dok? Tidak perlu ekstrem, tapi kita harus mulai bijak memilih. Ada banyak bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, serai yang justru bisa bantu ginjal tetap sehat tanpa harus mengorbankan rasa. Wah, sahabat sehat, ini baru pembuka, tapi sudah banyak sekali pelajaran. Ginjal itu tidak menjerit saat sakit, ia diam-diam rusak, dan tiba-tiba kita sadar saat semuanya sudah terlambat. Jangan tunggu sampai saat itu. Sahabat sehat, tadi kita sudah bahas soal mie instan. Tapi sebenarnya, mie instan hanya puncak gunung es. Dok, makanan apa lagi yang paling sering mempercepat kerusakan ginjal pada orang tua? Yang paling sering dan paling diabaikan adalah makanan tinggi garam, Mas. Garam itu seperti pisau bermata dua. Kita butuh sedikit, tapi kalau berlebihan, ginjal menjadi korban pertama. Jadi, garam dapur itu sendiri bisa bikin rusak ginjal? Betul, natrium klorida dalam garam memang membantu mengatur cairan tubuh. Tapi pada lansia, saat ginjal sudah menua, kelebihan garam menyebabkan tubuh menahan cairan, tekanan darah naik, dan merusak pembuluh kecil di ginjal. Ini disebut glomerulus, dan fungsinya menyaring racun. Berarti, tekanan darah tinggi akibat garam bisa langsung menghantam ginjal? Tepat sekali. Banyak pasien saya yang awalnya hanya darah tinggi, tapi karena terus konsumsi garam tinggi, akhirnya ginjalnya ikut rusak. Ini yang saya sebut sebagai jalan cepat menuju gagal ginjal kronis. Lalu, makanan tinggi garam itu apa saja ya, Dok? Biar kita waspada. Banyak sekali. Dan sayangnya, semuanya makanan favorit orang Indonesia. Saya sebutkan ya, mie instan. 1 bungkus saja bisa setara setengah batas natrium harian. Kerupuk dan keripik, terutama yang digoreng dan pakai bumbu penyedap. Makanan kaleng, seperti sarden, kornet, sayur instan kalengan, sambal botolan, kecap asin, penuh natrium sebagai pengawet, snack asin kemasan, biskuit asin, kacang berbumbu, keripik MSG, fast food, burger, ayam goreng tepung, kentang goreng. Astaga, ini semua makanan favorit keluarga saya. Dok, bahkan kerupuk itu wajib tiap makan siang. Dan itu masalahnya. Garam bukan musuh, tapi kebiasaan berlebihanlah yang jadi racun. Orang tua yang tinggal sendiri sering mengandalkan makanan cepat saji. Praktis, tapi itu seperti menyalakan api di atas minyak. Berarti ginjal itu terus-menerus bekerja tanpa istirahat? Ya, dan kalau tidak dihentikan, lambat laun, tekanan darah naik terus, protein, ke urin, pembuluh darah ginjal rusak perlahan, akhirnya fungsi ginjal turun permanen. Awalnya hanya bengkak kaki, tapi bisa berkembang jadi cuci darah mingguan. Jadi, solusinya gimana, Dok? Harus stop semua makanan gurih? Tidak perlu stop total, tapi kita harus mulai pilih bijak. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini, kurangi mie instan atau pakai setengah bumbu saja. Ganti penyedap buatan dengan bumbu alami. Bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, daun jeruk, periksa label natrium di makanan kemasan. Jangan tambah garam setelah makanan matang. Masak sendiri sebanyak mungkin. Jadi kembali ke dapur sendiri ya? Tepat. Justru dapur tradisional Indonesia itu penyelamat. Saya punya pasien lansia di Yogyakarta, usia 72 tahun. Setelah tahu ginjalnya bermasalah, beliau mulai masak pakai kunyit dan serai, kurangi garam, dan alhamdulillah fungsi ginjalnya stabil setelah 3 bulan. Luar biasa. Dan ini menunjukkan satu hal. Perubahan kecil di dapur bisa selamatkan masa tua. Saya selalu bilang, jangan tunggu sampai cuci darah. Karena ginjal tidak bisa bicara. Tapi kalau ia rusak, seluruh tubuh ikut berteriak. Sahabat sehat, sekarang kamu tahu kan, gurih itu belum tentu sehat. Dan dapur kita bisa jadi pahlawan.
atau justru penjahat sunyi bagi ginjal? Sahabat sehat, kita baru bahas tentang bahaya garam tersembunyi. Tapi sekarang kita masuk ke kombinasi yang sering banget ada di piring orang tua kita, sosis, nugget, dan teh manis. Cepat, praktis, murah, tapi katanya bisa jadi bom waktu buat ginjal. Bener nggak sih, Dok? Betul sekali, Mas Raka. Saya menyebut kombinasi ini sebagai perangkap harian. Banyak keluarga menyajikannya dengan bangga, bahkan menyuapi orang tua dengan sosis dan teh manis. Tapi kenyataannya, kombinasi ini adalah racun diam-diam bagi ginjal. Kok bisa? Bukannya sosis itu sumber protein dan teh manis bikin segar? Itu dia yang berbahaya. Banyak orang tertipu oleh rasa dan kemasan. Sosis, nugget, cornet, hotdog, dan smoked beef adalah daging olahan, bukan daging segar. Mereka ditambah natrium dan pengawet. Asterisk, fosfat, anorganik, lemak jenuh tinggi, nitrit, yang berpotensi jadi zat karsinogen. Fosfat anorganik sangat mudah diserap tubuh. Tapi saat ginjal sudah menua, fosfat ini tidak bisa dibuang dengan efisien sehingga menumpuk di darah. Ini bisa memicu masalah tulang karena tubuh mulai mengambil kalsium dari tulang untuk menetralkannya. Hasilnya, tulang rapuh, gigi keropos, dan gangguan keseimbangan mineral. Berarti, bukan cuma ginjal yang kena, tapi juga tulang? Iya, dan itu sering saya temui. Banyak pasien lansia saya datang dengan nyeri pinggang atau patah tulang ringan. Ternyata ginjalnya sudah lama terganggu akibat konsumsi daging olahan berulang. Aduh, padahal daging olahan itu enak banget dan gampang banget diolah. Dan itu masalahnya. Karena praktis dan enak, mereka dimakan berulang. Apalagi untuk lansia yang tinggal sendiri atau tidak sempat masak, sosis atau nugget jadi pilihan. Tapi tanpa sadar, itu menambah beban ginjal setiap hari. Oke, kalau sosis sudah jelas. Tapi bagaimana dengan teh manis? Masa sih segelas teh bisa merusak ginjal? Mas Raka, segelas teh manis pakai gula pasir itu bisa mengandung 3 hingga 4 sendok teh gula. Minuman manis seperti asterisk teh manis, asterisk soda, asterisk sirup, asterisk jus kemasan, kopi susu instan, minuman energi. Semuanya penuh dengan gula tambahan. Dan yang lebih gawat, gula ini menaikkan risiko diabetes tipe 2, yang merupakan penyebab nomor 1 gagal ginjal kronis di dunia. Wah, saya baru sadar. Jadi teh manis itu ibarat racun manis. Betul, gula dalam teh manis tidak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Apalagi pada lansia, metabolisme sudah melambat, pankreas sudah mulai lelah. Tambah gula tinggi, maka kombinasi diabetes dan gagal ginjal tinggal menunggu waktu. Kalau sudah terlanjur suka teh manis dan sosis, apa yang bisa dilakukan? Tenang, solusi selalu ada. Yang penting mulai berubah perlahan tapi konsisten, ganti teh manis dengan teh tawar hangat, atau air putih dengan irisan jeruk, lemon, gunakan stevia atau kurma sebagai pemanis alami. Makan daging ayam kampung tanpa kulit, ikan laut, tahu, tempe. Hindari daging olahan lebih dari 1 kali seminggu. Minum air putih cukup setiap hari, jangan tunggu haus. Cek gula darah dan tekanan darah rutin. Berarti sebenarnya tidak susah ya, asalkan kita mau. Betul, saya punya pasien lansia usia 68 tahun. Tiap hari sarapan sosis, makan malam mie instan, minum teh manis. Saat datang ke saya, kreatininnya naik, urin berbusa. Tapi setelah ganti pola makan, kurangi gula dan garam, alhamdulillah dalam 3 bulan fungsi ginjalnya stabil. Sahabat sehat, sekarang kita tahu, sosis dan teh manis mungkin lezat, tapi bisa jadi tiket menuju gagal ginjal. Dan bukan soal dilarang, tapi soal bijak memilih. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke topik yang agak membingungkan. Selama ini kita dengar kalau lansia harus banyak makan protein biar ototnya kuat, tapi ada yang bilang justru protein berlebih bisa merusak ginjal. Gimana nih, Dok? Itu pertanyaan penting, Mas Raka. Dan memang banyak kesalahpahaman di masyarakat soal ini. Protein memang penting untuk lansia, menjaga otot, imun,
dan penyembuhan luka. Tapi, tidak semua protein itu aman dan tidak semua lansia butuh banyak protein. Berarti terlalu banyak justru berbahaya? Iya, setiap kali kita makan protein hewani, terutama dari daging merah, jeroan, atau makanan tinggi lemak, tubuh akan memecahnya jadi asam amino. Proses ini meninggalkan limbah nitrogen yang harus dibuang ginjal. Pada orang muda, ginjal masih kuat menyaring. Tapi pada lansia, fungsi penyaringan sudah menurun. Maka jika setiap hari makan banyak daging, ginjal akan kelelahan menyaring limbah metabolik ini. Wah, jadi walaupun tanpa garam, daging berlebihan tetap bisa jadi beban? Betul, terutama daging merah seperti sapi, kambing, domba, dan jeroan seperti hati, babat, usus. Saya jelaskan kenapa. Tinggi protein hewani kompleks, limbah nitrogen tinggi, mengandung lemak jenuh dan kolesterol, zat besi hem, oksidatif tinggi, jeroan, purin tinggi piku asam urat, fosfor, natrium tinggi, beban ginjal meningkat. Gabungan ini membuat ginjal bekerja ekstra keras. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari. Berarti daging juga harus dibatasi ya? Iya, kita tidak melarang, tapi mengatur porsi dan frekuensinya. WHO menyarankan 0,8 hingga 1 gram protein per kilogram berat badan per hari untuk lansia sehat. Untuk yang ada masalah ginjal, bisa lebih rendah. Misalnya, ibu dengan berat badan 50 kg butuh sekitar 40 hingga 50 gram protein per hari. Satu potong dada ayam ukuran sedang saja sudah mengandung 30 gram protein. Jadi, satu porsi besar daging sudah hampir cukup buat seharian? Betul, tapi banyak orang tua makan sate pagi, iga siang, dan sop daging malam. Akhirnya ginjal tidak pernah dapat waktu istirahat. Lalu, protein seperti apa yang lebih aman untuk lansia? Ini dia yang saya sebut sebagai protein cerdas, tempe dan tahu, kacang hijau, kacang merah, kedelai, telur, utamakan putihnya. Susu rendah lemak, protein nabati lebih mudah dicerna, tidak menghasilkan limbah nitrogen sebanyak hewani, dan mengandung serat serta antioksidan yang baik untuk jantung dan pencernaan. Wah, ternyata tempe itu penyelamat ginjal ya. Saya pikir itu cuma lauk sederhana. Banyak orang meremehkan tempe. Padahal ini superfood asli Indonesia. Murah, bergizi tinggi, dan ramah ginjal. Saya punya pasien usia 67 tahun. Dulu makan sop iga hampir tiap hari. Kreatinin tinggi, urin berbusa. Setelah ubah pola makan, kurangi daging, tambah tempe, sayur, dan air putih, dalam 3 bulan, fungsi ginjalnya membaik. Kadang lansia susah diajak berubah ya, apalagi kalau sudah terbiasa makan daging setiap hari. Betul, maka peran keluarga sangat penting. Jangan biasakan sajikan daging setiap hari. Ajak lansia belanja dan masak bersama. Edukasi dengan kasih, bukan larangan. Sajikan tempe dengan variasi menarik. Dibakar, ditumis, dibuat pepes. Jadi bukan soal mahal atau mewah, tapi soal pilihan yang tepat dan cinta dari keluarga ya dok? Tepat sekali. Dan ingat, Mas Raka, kalau ginjal sudah rusak, tidak bisa tumbuh kembali. Maka mencegah lebih penting daripada mengobati. Sahabat sehat, mulai hari ini, jangan remehkan tempe. Jangan biarkan jeroan jadi kebiasaan. Dan jangan biarkan ginjal bekerja sendirian. Sahabat sehat, mungkin kamu sedang berpikir, aduh, saya sudah bertahun-tahun makan mie instan, minum teh manis, makan daging setiap hari. Apakah semuanya sudah terlambat? Pertanyaan yang sangat manusiawi, dan saya sendiri sempat panik waktu dengar ayah saya punya gejala ginjal. Tapi ternyata ada harapan. Kita tanya langsung ya dok. Kalau sudah terlanjur konsumsi makanan berisiko tinggi selama bertahun-tahun, masih bisa diselamatkan nggak ginjalnya? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Jawaban saya sederhana, belum terlambat selama kita belum menyerah. Memang jaringan ginjal yang sudah rusak tidak bisa tumbuh kembali, tapi kerusakan bisa dihentikan, dikendalikan, bahkan distabilkan. Banyak pasien
Saya berhasil keluar dari jalur cuci darah hanya karena mereka mulai berubah. Wah, ini berita luar biasa. Tapi harus mulai dari mana, Dok? Mulailah dari langkah sederhana tapi konsisten. Saya rangkum jadi 5 langkah penyelamat ginjal. 1. Perbanyak minum air putih. Ginjal butuh air untuk menyaring racun. Tapi banyak orang lansia minum hanya saat haus dan itu sudah terlambat. Minumlah 6 hingga 8 gelas per hari, kecuali ada batasan dari dokter karena masalah jantung. Air putih membantu mengencerkan urin, mencegah batu ginjal, meringankan kerja ginjal. 2. Kurangi garam dan gula. 2 musuh utama ginjal. Garam menyebabkan tekanan darah naik, gula merusak pembuluh darah kecil ginjal. Langkah mudah, kurangi makanan kemasan. Jangan tambahkan garam meja. Ganti gula dengan stevia atau potongan kurma. 3. Konsumsi buah dan sayur ramah ginjal. Tidak semua buah cocok untuk ginjal, terutama yang kalium tinggi. Tapi, untuk pencegahan, pilih buah rendah kalium dan tinggi air, apel, asterisk, pir, zemangka, asterisk, angger, nanas. Mereka menghidrasi, kaya antioksidan, dan membantu menjaga sel ginjal tetap sehat. 4. Cek tekanan darah dan fungsi ginjal secara rutin. Banyak orang tidak sadar punya hipertensi atau ginjal bermasalah. Cek tekanan darah sebulan sekali. Cek kreatinin, ureum, dan GFR setiap 3 hingga 6 bulan, terutama jika punya riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, konsumsi obat jangka panjang. 5. Bergerak aktif dan hindari duduk terlalu lama. Aktivitas ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau berkebun sangat membantu menjaga sirkulasi darah, mengurangi tekanan darah, mendukung detoks alami tubuh. Dok, apakah ada contoh nyata dari pasien yang berhasil balik arah dari jurang gagal ginjal? Banyak Mas Raka, tapi saya cerita satu saja. Pasien saya usia 62 tahun. Datang dengan kaki bengkak, sering mual pagi. Saat dicek, GFR-nya sudah turun ke 45, masuk stadium 3 CKD, penyakit ginjal kronis. Beliau tidak menyerah. Gula dan garam langsung dikurangi. Semua daging olahan disingkirkan. Tiap pagi jalan kaki, selalu minum air putih cukup, dan dalam 6 bulan GFR-nya stabil, tidak memburuk. Itu saja sudah prestasi luar biasa. Wah, luar biasa. Berarti tidak harus nunggu obat mahal atau alat canggih ya, Dok? Justru yang paling menentukan adalah dapur dan niat kita sendiri. Ginjal bisa dilindungi mulai dari masakan rumahan yang sederhana. Sahabat sehat, dengar ya, kita tidak bisa mengganti ginjal, tapi kita bisa menyelamatkan yang masih ada. Dan semuanya dimulai hari ini, bukan besok. Sahabat sehat, dari awal tadi kita sudah membahas semua. Dari mie instan, sosis, teh manis, sampai daging merah dan jeroan. Semuanya kelihatannya biasa, tapi kalau terus-menerus dikonsumsi, bisa membuat ginjal kita pelan-pelan menyerah. Dan kita juga sudah tahu, selalu ada harapan selama kita mau berubah. Mas Raka, saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, ginjal adalah organ paling setia dalam tubuh manusia. Ia bekerja tanpa suara, tanpa keluhan, menyaring darah kita setiap detik. Tapi begitu rusak, penyesalannya bisa sangat panjang. Maka sebelum tubuh berteriak, dengarkan tanda-tandanya sejak dini. Mulailah dari hal sederhana. Kurangi makanan asin dan manis. Perbanyak air putih. Pilih protein nabati. Asterisk gerak setiap hari. Cek kesehatan secara berkala. Dok, apa pesan terakhir yang ingin Ibu sampaikan khusus untuk sahabat sehat kita yang sekarang usianya sudah 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas? Pesan saya sederhana. Jangan pernah anggap usia sebagai alasan untuk menyerah. Justru di usia emas inilah kita harus lebih peduli. Karena sehat itu bukan hanya soal umur panjang, tapi soal hidup mandiri, tidak merepotkan anak, dan tetap bisa menikmati hari tua dengan senyum. Saya ingin semua lansia Indonesia bisa tetap beribadah dengan khusyuk, bermain dengan cucu, berjalan ke pasar,
tanpa harus khawatir soal ginjal, darah tinggi, atau diabetes. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sehat, kalau kamu merasa lebih paham tentang cara menjaga ginjal, atau kamu tahu video ini bisa menyelamatkan orang tua, tetangga, atau kerabat, jangan ragu untuk membagikan video ini. Klik like, tekan subscribe, dan bagikan ke grup keluarga atau teman-teman kamu. Karena satu kali kamu klik share, bisa jadi satu nyawa terselamatkan. Dan jangan lupa tulis di komentar, kamu nonton dari mana, usia berapa, dan keluhan apa yang kamu alami. Saya janji akan baca dan usahakan balas satu persatu. Terima kasih Ibu Dr. Siti Setiati untuk semua penjelasan dan dedikasinya selama lebih dari 30 tahun menjaga lansia Indonesia. Terima kasih juga Mas Raka dan seluruh sahabat sehat yang sudah menyimak. Ingat, sehat di usia emas itu mungkin asal dimulai hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah penting. Insya Allah bermanfaat, minimal bermanfaat, maksimal jadi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.